senang dan bahagia ketemu lagi di mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Kali ini tema bahasan kita yaitu tentang motivasi kerja. Kenapa sih motivasi kerja ini masuk dalam bahasan tentang di mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi? Ini akan kita bahas seperti apa motivasi mempengaruhi kinerja, bagaimana cara memotivasi karyawan, dan bagaimana motivasi itu sendiri bisa di up and down kan gitu ya. Nah, kita akan bahas di slide selanjutnya. Oke, next. Oke, kita akan bahas sekali ini tentang motivasinya dulu ya, sebelum masuk ke motivasi kerja, gitu ya. Motivasi ini kan sebetulnya kemauan gitu ya, kemauan dari individu untuk melakukan usaha, ya kan? Dimana kemauan tersebut biasanya timbul karena ada dorongan pemenuhan kebutuhan, ya kan? Jadi bisa kita bilang bahwa motivasi itu adalah kebutuhan. Dengan adanya kebutuhan, maka seseorang itu akan terdorong untuk melakukan sesuatu agar terpenuhi kebutuhannya tersebut, gitu ya. Sebagai contoh misalnya ketika kita lapar, maka kita butuh uang untuk beli makanan. Nah, ketika kita nggak punya uang, kita akan berpikir bahwa kita harus bekerja untuk mendapatkan uang, gitu ya. Nah, setelah kita dapat uang, maka kita akan bisa membeli makanan, sehingga kebutuhan akan rasa lapar kita itu bisa terpenuhi karena kita sudah beli makanan, sudah bisa makan. Nah, seperti itu ya. Jadi ada kebutuhan yang belum terpuaskan, akhirnya masuk ke ketegangan. Setelah itu ada dorongan sehingga kita mau atau mampu mempunyai kemauan untuk melakukan kegiatan atau perilaku mencari untuk mencapai tujuan yang sebelumnya yang belum tercapai tadi, atau yang kebutuhan yang belum terpuaskan tadi. Nah, itu gunanya adalah untuk mereduksi dari ketegangan yang muncul, sehingga termotivasilah kita untuk bekerja tadi, karena kita ada rasa lapar di sana, termotivasilah untuk bekerja. Itu ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, motivasi kerja kaitannya dengan kinerja gitu ya. Kinerja itu kita dapat peroleh jika individu atau seseorang itu memiliki kemampuan, mempunyai motivasi dan memiliki peluang untuk melakukan sesuatu, sehingga dapat dirumuskan P itu adalah performance gitu ya, atau kinerja, sedangkan A itu adalah ability gitu ya, atau kemampuan, dan O itu opportunity gitu ya, atau peluang. Nah, sehingga dari penjelasan ini gitu ya, dapat kita ketahui bahwa ketika seorang pemimpin ingin meningkatkan kinerja karyawannya, maka dia harus meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh karyawannya. Mungkin bisa dengan melakukan program pelatihan, pengembangan gitu ya, ataupun meningkatkan motivasi karyawan dengan cara memenuhi kebutuhan yang dimiliki karyawan yang memiliki kinerja tinggi misalnya, dan memberikan peluang untuk melakukan sesuatu dengan cara diberikan ruang gerak untuk berkreativitas dalam perusahaan. Nah, peluang untuk meningkatkan karir yang dimiliki dan lain-lain. Namun yang perlu kita juga pahami, dalam meningkatkan kinerja seseorang itu tidak hanya 3 faktor saja yang harus diperhatikan, yaitu kemampuan, motivasi, dan peluang. Karena ada beberapa pendapat ahli mengatakan bahwa passion seseorang itu bisa memiliki kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan seseorang yang tidak memiliki passion. Hal ini menjelaskan juga mengapa dalam suatu perusahaan dengan jabatan, latar belakang pendidikan, lingkungan kerja yang sama didapati seseorang dengan kinerja yang berbeda. Di mana seseorang dengan passion gitu ya pada pekerjaannya ini akan memiliki kinerja lebih tinggi dibandingkan seseorang yang tidak memiliki passion dalam pekerjaannya. Jadi kesimpulannya, sebisa mungkin kita memang harus bekerja memang sesuai dengan passion kita. Jadi kalau dulu tuh saya pernah bekerja itu ada satu manajer tuh selalu bilang ke saya gini, Rini, kamu harus bekerja sesuai dengan passionmu gitu ya, atau kamu bekerja sesuai dengan kesenanganmu, sehingga kamu akan bersenang-senang tapi dibayar gitu loh.
Oke, ini teori motivasi. Terdiri dari teori isi, teori proses, di mana teori motivasi itu menekankan pada apa yang dapat memotivasi seseorang untuk melakukan suatu hal. Nah, kalau teori motivasi isi itu ada teori kebutuhan dari Maslow, ya ini udah cukup terkenal lah ya. Teori ERG dari Adler gitu ya. Teori 2 faktor, teori motivasi prestasi dari Michelin. Yang kedua itu ada teori motivasi proses, ada teori pengukuhan, teori penetapan tujuan, teori harapan, dan teori keadilan. Kita nanti akan bahas satu persatu tentang teori motivasi isi dan teori motivasi proses ini seperti apa, ya. Ini adalah hierarki kebutuhan dari Maslow ya. Nah, teman-teman sudah cukup paham ya. Sudah sangat paham malah mungkin mengenai hierarki kebutuhan dari Maslow ini. Dari kebutuhan paling dasar yaitu kebutuhan fisiologis gitu ya. Ini kalau kita ibaratkan atau kita konotasikan di pekerjaan itu ada gaji pokok gitu ya. Setelah merasa bahwa gaji pokoknya terpenuhi, maka dia akan naik pada tingkatan berikutnya yaitu rasa aman, di mana dia butuh program pensiun. Makanya ada jaminan ketenagakerjaan, jaminan kesehatan gitu ya, BPJS ya. Nah, yang berikutnya teman kerja, di mana dia ingin merasa memiliki ya, di sini kebutuhan akan relasi, kebutuhan untuk berkeluarga, punya teman kerja, kalau di perusahaan gitu ya, di organisasi gitu. Nah, yang berikutnya naik ke tingkatan yang berikutnya yaitu penghargaan gitu ya. Kalau di sini konotasinya adalah jabatan pekerjaan, karena memang kebutuhan akan penghargaan ini adalah kebutuhan untuk mencapai sesuatu, mendapatkan status, mendapatkan reputasi gitu ya, dan memperoleh tanggung jawab dan lain-lain dan sebagainya. Lanjut ke tingkatan aktualisasi, tingkatan tertinggi yaitu aktualisasi diri gitu ya, dimana kebutuhan untuk mengembangkan diri, kebutuhan untuk mengembangkan ideologi, sehingga dia butuh pekerjaan yang jauh lebih menantang, pekerjaan yang menurut dia mampu membuat dia bisa mengaktualisasikan dirinya dengan baik gitu ya.